Shalom untuk adik-adik semua, pemuda Gereja Reformasi Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini, yang baik ini ya, di mana saya bisa sharing, bisa berbagi, dan saya berharap kita bisa berinteraksi satu sama lain untuk berbicara tentang dalam tema yang sudah diberikan ya oleh pengurus, kemungkinan problem solving. Problem solving kalau dalam etimologinya atau arti katanya adalah problem adalah masalah, solving adalah bagaimana cara ya memecahkan masalah atau bagaimana proses di dalam mengambil ya atau mencari penyelesaian dalam masalah itu. Dan jika dikaitkan dengan kita semua adalah bagaimana kita menjadi seorang atau problem solver. Ya, untuk membatasi definisi istilah, ya kita harus ambil dalam terminologinya ya. Karena dalam hal ini saya lebih menekankan terminologi teologi Kristen ya. Karena apa? Ya, saudara dan saya setelah sekian lama ya mendapatkan pengajaran ya tentang kekristenan di GRI, di gereja kita ini, saya teringat akan pengajaran dari almarhum Bapak Pendeta Bikman Sirait, dan juga saat ini diteruskan oleh Bapak Pendeta Netson, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang berbicara di gereja kita. Di samping itu juga, saya lihat dan saya kenal sebagian besar adik-adik pemuda ini ya juga mendapatkan pendidikan formal yang baik, yang cukup tinggi ya. Dan bahkan banyak di antara saudara ini, adik-adik ini sudah menjadi sarjana ya dalam bidang disiplin ilmu yang saudara tekuni. Dan kalau dikatakan menjadi seorang intelektual Kristen ya, jadi inilah kita mau berbicara, sebenarnya temanya mudah, dua suku kata, problem solving. Namun kalau kita dalami, kita secara komprehensif, wah ini sesuatu yang cukup sulit ya, cukup dalam kalau kita mau gali ya. Dan saya percaya kita tidak pernah akan berhenti belajar ya, walaupun kita sudah sarjana sebagian besar ya, sudah bekerja bahkan ya, sudah berhasil, namun untuk belajar tidak ada kata puas diri. Karena apa? Karena masih banyak hal yang baik yang belum kita ketahui dibandingkan dengan hal baik yang kita ketahui, apalagi untuk pahami. Dan apalagi dikaitkan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan, wah kalau mau jujur ya, banyak hal yang belum kita kerjakan. Ya untuk gereja, untuk keluarga, untuk bahkan diri kita sendiri belum optimal, apalagi maksimal ya. Karena problem ini sebenarnya dasarnya ini, problem ini, masalah ini, inilah yang kita harus hadapi. Baik adik-adik sekalian, ya saya mau berbicara tentang problem atau masalah ini secara komprehensif ya, yaitu asal-usul, sebab akibat, kenapa masalah ini seakan-akan tidak akan pernah hilang, berhenti. Selesai yang satu, timbul masalah yang baru. Sekarang masalah yang global adalah masalah pandemi COVID dan juga krisis ekonomi ya. Nah itu. Nah, mari kita
belajar Alkitab ya. Karena jujur logi-logi yang lain berbicara tentang masalah itu dari manusia. Namun teologi khususnya kekristenan itu dari Tuhan yang dapat kita ketahui dari kitab suci. Ya, mari kita belajar ya. Sebenarnya penciptaan alam semesta ini ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 30 itu berlangsung atau Allah melihat ya segala sesuatu baik. Bahkan di ayat yang ke-30 ketika hari ke-6 penciptaan manusia itu ya itu lebih istimewa karena narasi di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, jadi pada mulanya sungguh amat baik gitu. Nah, kemudian kita melihat di dalam penciptaan manusia di dalam Kejadian 1 ayat yang 26. Ya. Supaya ada interaksi, dapatkah adik-adik mungkin saya tunjuk bisa tolong membantu membacakan ya? Bisa Teni bisa bacakan ayat yang ke-1 pasal 1 ayat 26. Pak, maaf tadi terambil dari mana ya ayatnya? Kejadian 1 ayat yang ke-26. Oke. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, coba kita perhatikan kelanjutannya di ayat ke-27. Teni. Ayat yang ke-27, iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, mari kita perhatikan. Kemungkinan ini banyak hal yang tidak kita lewatkan ya. Di ayat yang ke-26, Allah merencanakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Namun di ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi adik-adik kita semua harus perhatikan jika ada pengulangan di ayat Alkitab, maka itu menegaskan kembali artinya yang benar. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, ini kita tidak diskusikan karena akan panjang. Ya, kita lanjutkan. Jadi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah ini adalah serupa dengan Kristus, anaknya. Kita bisa baca di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita lanjutkan. Allah juga menciptakan manusia dan memberikan kehendak bebas kepada diri manusia itu. Satu paradoksial yang sifatnya ketika Allah memberi kebebasan, tetapi Allah juga memberi aturan
peraturan di dalam manusia, untuk manusia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 pasal 16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sesungguhnya, jika kita memahami narasi yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ini, bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan memiliki kemampuan atau kuasa untuk mentaati perintah Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Jadi memiliki kemampuan atau kuasa untuk mentaati perintah Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Kalau kita lihat atau kita belajar dalam teologi reform yang kita kenal dengan doktrin Agustinus, ya, 4 keadaan manusia atau 4 status manusia, ya, bahwa sebelum jatuh di dalam dosa, Adam mempunyai kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Posse non peccare. Tapi juga posse peccare, bisa berbuat dosa. Tapi setelah kejadian, jatuh di dalam dosa, maka manusia, Adam, ya, dan kita semua, ya, tidak punya kemampuan non posse non peccare. Artinya tidak bisa tidak berdosa. Tetapi setelah penebusan Kristus, kembali lagi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Posse peccare, posse non peccare. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam kekekalan, kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Non posse peccare. Itu selintas, ya, tentang doktrin reform. Baik, jadi pada saat itu Adam mempunyai kemampuan, ya, mempunyai sifat-sifat Allah yang menurut gambar Allah. Sifat Allah itu yang paling utama, sebenarnya semua utama: kasih, suci, kudus, mulia, kuasa, gitu ya. Sifat-sifat Allah itu dimiliki. Namun, menurut versi saya, jika Adam, Hawa mau, tetapi ternyata ia tidak mau, ia tidak taat, maka karena ketidaktaatan, jatuhlah ia di dalam dosa. Jadi, kita tahu di dalam Roma pasal 5 ayat 14, tolong dibaca, Mega. Ayat berapa, Pak? Roma 5 ayat 19 ya. Ya, Roma 5 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya. Jadi karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, karena Adam ini sebagai mandataris, padahal istrinya Hawa ada, tapi yang mandatarisnya ini adalah Adam, maka karena ketidaktaatan Adam. Dan kita ketahui bahwa
apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu mengakibatkan ia berdosa. Dan apa yang terjadi? Narasi yang ada di dalam Alkitab, kita bisa bacakan ya. Kepada ular, Allah mengatakan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah aku akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kepada perempuan saya minta siapa lagi ya yang hadir ya? Esther atau Kelly atau ada? Bacakan. Di dalam Kejadian 3 ayat 16, bisa seorang perempuan. Kejadian 3 ayat 16. 16, iya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Iya. Kemudian ayat yang ke-17, mungkin Andika bisa baca kalau atau Juna, siapa yang duluannya? Dari natsnya di mana tadi Pak? Sorry. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Iya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya. Inilah yang diterima ya sebagai satu bisa dikatakan kutukan, tapi awas, kita juga harus perhatikan. Ternyata bukan laki-laki yang dikutuk, tetapi tanah yang dikutuk ya. Jadi yang dikutuk itu ular ya. Jadi benar-benar kita harus cermati apa yang dikatakan Alkitab. Baik, kita lanjutkan. Jadi karena ketidaktaatan Adam, maka dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat iblis. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Jadi sumber masalah ya sebenarnya sejatinya itu dari dosa. Akibat ketidaktaatan Adam, maka dosa masuk, ya maut masuk, kemudian dunia di dalam kuasa si jahat iblis. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya masalah yang akan tidak pernah berhenti sampai ada pemulihan kembali di dalam Yesus Kristus. Ini yang kita pelajari di dalam teologi Kristen ya. Ya, kita imani semua. Itu kita percayai. Nah, hal kedua yang menjadi sumber masalah sebenarnya bagi saudara dan saya adalah karena apa? Karena ini benar-benar ya juga bersumber dari Alkitab. Masalah datang karena ya orang itu pemalas. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab terhadap orang pemalas? Ya, mari kita coba baca di dalam kitab Amsal 6
ayat yang ke-6 sampai 11. Coba kita baca. Jadi sumber masalah yang terjadi pada kita pada zaman ini pun adalah pemalas, ya. Coba tolong dibacakan Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 11. Nico Suarez ya. Iya. Coba baca. Ya, Pak. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, terima kasih, Niko. Jadi, sumber masalah bagi kehidupan manusia adalah orang itu pemalas, hidupnya pemalas. Maka apa yang terjadi? Ya tinggal tunggu waktu. Ya, permasalahan, masalah, ya ekonomi, ya semuanya lah, sampai kemiskinan datang. Jadi itulah sumber masalah bagi kita semua sampai saat ini. Maka itu jadilah rajin ya di dalam segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan supaya ada masih butuh waktu ya kita untuk interaksi. Yang ketiga adalah hidup menuruti hawa nafsu. Itu yang menjadi sumber masalah bagi saudara dan saya, terutama orang-orang percaya ya. Karena apa yang dikatakan kitab suci tentang keinginan daging, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Karena keinginan daging adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Jadi hidup menuruti hawa nafsu yang pertama adalah hidup menuruti kedagingan. Kita sudah sering mendengar dalam khotbah di gereja ya, bahwa hidup menurut daging itu membahayakan. Ya. Kemudian hidup menurut hawa nafsu adalah keinginan kenikmatan dunia. Itu yang menjadi terutama di dalam tujuan hidup kita, untuk kenikmatan dunia. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 5. Coba, Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Ada yang bisa bacakan? Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 9. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 9. Di bawah perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama seperti beserta kelakuannya. Iya. Nah itulah ya sumber dari segala masalah yang terjadi di dalam diri manusia. Nah, masalah ini jika tidak diselesaikan, ya tidak diselesaikan, akan berakibat penderitaan. Bahkan penderitaan ini akhirnya menuju ujungnya kepada kebinasaan maut. Namun kita ya bersyukur kepada Allah, ya kita sebagai orang percaya,
bahwa Allah begitu mengasihi kita, kasih Allah itu tidak akan pernah berubah oleh apapun, oleh siapapun, bagaimanapun. Allah tetap Allah. Allah tetap mengasihi ciptaannya. Nah, kita bersyukur untuk jalan keluar dari masalah ini, ya, penyelesaian masalah ini dapat kita alami, dapat kita ketahui ya, dan kita jalani dalam hidup walaupun dengan tidak mudah. Jadi penyelesaian masalah itu sebenarnya utamanya ya bersumber daripada kasih Allah itu sendiri. Ya, kasih Allah di dalam dirinya. Kita percaya Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Kalau tidak Tritunggal, maka tidak ada karya penebusan, karya penyelamatan di dalam kita, bagi kita semua. Di dalam diri Allah ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes pasal 1 ya. Dan di dalam diri Allah itu ada roh, yaitu roh Allah itu sendiri. Ya, ini selintas doktrin, tapi kita tidak bicarakan. Jadi Allah Tritunggal inilah yang memberikan jalan keluar, yang menebus dosa kita dari kuasa jahat, kuasa maut, kuasa iblis, ya, kuasa dosa kematian, oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai manusia, dia ingin membuktikan ya bahwa sebagai manusia sesungguhnya bisa mentaati kepada Allah, bisa mentaati kepada Bapa. Kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang keempat sampai ke-9 dikatakan ya bahwa ia sebagai manusia belajar taat kepada Bapa untuk menderita ya setelah mengalami atau setelah penderitaan dan menyelesaikan segala sesuatu, ia yaitu Kristus menjadi pokok keselamatan bagi siapa yang taat kepadanya, kepada Kristus. Jadi di sini kembali lagi kata kunci yaitu ketaatan seorang manusia, dan itu diajarkan oleh Tuhan sendiri yang berinkarnasi sebagai manusia. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Kalau di dalam kitab Ibrani dikatakan sama seperti manusia, sama seperti adik-adik dan saya, namun bedanya ia taat kepada Bapa, tidak melakukan dosa. Itulah bedanya. Kita bersyukur ya bahwa kita diberi kemenangan lewat kasih karunia, anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita ya. Kita seperti kain kotor ya, kalau digambarkan di dalam Yesaya kalau tidak salah ya. Baik, itulah yang utama dan terutama, kasih Allah untuk segala suatu penyelesaian masalah. Yang kedua adalah kasih orang tua, ayah dan ibu. Mari kita baca di dalam kitab Amsal 1 ayat 8 dan 9. Kita percepat ya. Ini udah makan waktu. Bisa dibacakan? Juna udah ya? Amsal 1 ayat ya. 8. Amsal 1, 8 dan 9. Hai anakku, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan batu kalung bagi lehermu. Iya. Nah, di sini karangan atau bunga ya, karangan bunga memiliki
makna ya. Ya, jadi karangan bunga di kepalamu itu ya bukan literal ya. Jadi lucu juga, tapi ada juga sih anak-anak kecil yang dikasih karangan bunga kecil ya. Di sini dikatakan karangan bunga di kepalamu itu adalah satu kehormatan. Satu kehormatan bagi kita anak-anak ya, ketika mendengar ajaran, didikan orang tua ya. Kemudian kalung di lehermu itu memiliki makna kemuliaan. Inilah kita semua. Benar-benar saya merasakan pengaruh dari ajaran orang tua, ayah dan ibu. Dan saya yakin saudara dan saya bisa seperti ini sebagaimana ada hingga hari ini. Itu adalah karena orang tua. Karena ayah dan ibu. Karena siapapun yang mengajarkan, mendidik kita semua. Kita bisa menjadi orang yang terhormat. Kita bisa menjadi orang yang mulia dalam arti Tuhan ya, dalam arti kebenaran. Jadi bukan gila hormat, bukan gila mulia ya, namun dalam arti yang benar. Itu karena faktor yang penting, yaitu orang tua, ayah dan ibu. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, kemudian kita bisa berinteraksi adalah pergaulan hidup. Itu sangat mempengaruhi pergaulan hidup. Ya. Coba kita baca di dalam, saya bacakan ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, pergaulan akan memengaruhi kehidupan kita. Ya, simpel aja. Kalau kita memberi contoh ya, misalnya ada seorang pekerja di pabrik arang, pasti di dalam waktu bekerja, pasti seluruh badannya, tubuhnya hitam karena akibat arang ya. Demikian juga seorang yang bekerja di pabrik kapur, pasti seluruh tubuhnya akan mutih akibat kapur itu. Jadi pergaulan itu sesungguhnya mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita mengambil satu istilah atau satu pendapat dari seorang filsuf ya, dalam hal ini namanya panjang ya, bahwa namanya itu Hegel ya, Hegel yang terkenal dengan teori dialektikanya, dialektika filosofi. Dia mengatakan, menarik di sini, bukan pikiran yang menentukan pergaulan, sehingga ya, melainkan pergaulan yang menentukan pikiran. Jadi pergaulan itu menentukan cara kita berpikir, bukan sebaliknya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi pergaulan baik ya, jika kita mau menjadi orang yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Jangan dengan sebaliknya. Jika kita mau menjadi orang yang pintar, maka bergaullah kita dengan orang-orang yang pintar. Jadi ini sesuatu interaksi yang memang dibuktikan, baik secara teologi maupun dalam filosofi, bahkan psikologi. Ya, Carl Gustav mengatakan bahwa memang ya pergaulan ya dari pikiran itu ya, dari itu dalam analisanya dia itu bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya atau keturunannya. Jadi hal-hal yang baik yang bisa yang dalam hidup kita, baik perbuatan maupun pikiran, itu bisa diwariskan melalui kepada keturunan kita. Demikian.